Bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya apa pembelajaran hari ini bisa lancar. Bisa saya tunjuk langsung? Atau siapa yang bisa? Ketua, mana ketua? Ayo pimpin kita dalam doa. Baiklah, Bapak kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali bersyukur dan kami atas berkat-Mu bagi hari hingga pada siang ini. Tuhan, itu bukan kepada kami menaikkan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebelum kami mendapatkan mata pelajaran kami hari ini, semua mata pelajaran hari ini kami serahkan di tangan Tuhan. Kami sudah tidak berdoa kepada semoga kami meninggalkan rumah dengan kekuatan untuk bisa mencari nafkah kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami dan sempurna ini menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa kami. Amin. Baik, terima kasih Ketua atas doanya. Selanjutnya kita langsung pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai proses bisnis. Sebelumnya saya izin share screen. Gimana, sudah bisa dilihat? Sudah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran dulu, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Ya. Yang pertama Denis Manduru hadir. Farelius Mulele Hadir, Pak. Joli Lahia. Hadir, Pak. Kelvin Putra. Kasta Kurniawan. Octavianus. Paulus. Hadir, Pak. Rahmat. Satika. Stefania. Hadir, Pak. Yustila. Yusman Jaya. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Oh, mantap. Baik, setelah absen sudah selesai, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran mengenai yaitu mengenal proses bisnis dan peluang usaha. Ya, seperti yang sebelumnya saya informasikan di grup bahwa hari ini kita belajar mengenai proses bisnis. Ya, mengenai proses bisnis. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, terlebih dahulu saya meminta tanggapan anak-anak kami. Apakah pernah dengar yang namanya itu proses bisnis? Atau kalau enggak pernah dengar yang namanya proses? Pernah? Pasti pernah kan? Bisnis pernah? Pernah. Nah, sekarang kita membahas tentang proses bisnis, bukan hanya proses dan tidak juga hanya pada bisnis. Sekarang proses bisnis. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang proses bisnis? Ya, siapa? Ayo. Siapa yang pernah melihat tentang bisnis? Masalah bisnis konstruksi? Ada? Mengenai apa? Siapa namanya? Sebentar ya. Namanya tadi siapa? Yustila. Oke, siapa lagi?
Karena kalau seandainya ada tanggapan, ada jawaban setiap kita melakukan interaksi, itu ada nilai tambahan dari Bapak nanti. Ya? Nah, ayo, siapa lagi? Apa? Bisnis membuka usaha sendiri. Bisnis Membuka usaha sendiri. membuka usaha sendiri. Ya, apa lagi? Usaha, apa lagi? Oke, sampai di situ dulu ya. Oke, nanti kita lebih dalam lagi di materi setelah ini. Di sini ada deskripsi singkat mengenai proses bisnis, yaitu meliputi proses bisnis pekerjaan pemodelan dan informasi bangunan. Itu dimulai dari perencanaan, teknik pemodelan, gambar rumah sederhana dan bertingkat, ya. Itu ya yang meliputi tentang proses bisnis. Artinya kita di situ membahas tentang mulai dari perencanaan, teknik pemodelan, gambar rumah sederhana dan bertingkat, dan sistem informasi bangunan. Kemudian tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran utama kita hari ini untuk mempelajari tentang proses bisnis, yaitu pertama, siswa dapat memahami proses bisnis menyeluruh pada bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Kedua, siswa dapat termotivasi akan peluang usaha yang erat kaitannya dengan desain pemodelan dan informasi bangunan. Ketiga, siswa dapat mengelola pandangan tentang kemampuan wirausaha, ya, dalam proses bisnis dalam bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Di sini ada sedikit pertanyaan yang agak membuat sedikit siswa kami aktif, ya. Di sini pertama saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang dimaksud proses bisnis dan apa hubungannya antara proses bisnis dengan peluang usaha? Kedua, pertanyaan ini akan terjawab setelah kalian mempelajari materi subbab ini. Jadi ini nanti kita jawab setelah selesai pembelajaran. Cuman saya ingatkan sekarang, artinya berarti secara tidak langsung ini adalah tujuan utama kita, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah bisa kalian lihat gambar di atas? Nah, coba kalian amati dulu, ya. Coba kalian amati. Oke, sekarang saya mau bertanya, ya. Bapak mau bertanya, kira-kira dari gambar di atas apa yang ada di benak kalian? Ada berapa dulu gambar itu di atas? 4. Oke, artinya kita anggap ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Siapa yang bisa menanggapi gambar yang ada di atas? Yang mulai dari gambar 1 sampai gambar 4. Ayo, sebutkan namanya. Siapa namanya? Sartika Giawa. Ayo, apa? 1. Orang yang sedang membuat kursi dan kayu. Orang sedang membuat kursi dan kayu. Oke, apa lagi? 2. Nah. Orang yang sedang bekerja di usaha semen. 3. Orang yang sedang orang yang bekerja di perusahaan asinan. Yang keempat, orang yang sedang menggambar benang atau menggambar sesuatu. Nah, oke, mantap. Tepuk tangan untuk Sartika dulu. Nah, selanjutnya siapa? Ayo. Siapa namanya?
Siap Yustila lagi. Oh, mantap Yustila. Udah 2 kali dia menjawab ya. Oke, Yustila. Nah. Orang yang membuat meja. Oke. Di gambar kedua orang yang mengangkat semen. Yang ketiga orang yang membangun rumah dengan model untuk memberitahu sama orang bagaimana modelnya. Oke. Yang ketiga untuk menggambar desain. Oke. Tepuk tangan untuk Yustila. Udah 100 nilainya Yustila ini. Dari cowok-cowok, mana cowok-cowok? Kenapa cewek terus? Satu lagi cowok. Ayo. Ayo, siapa ketua? Ketua tadi ya? Ayo ketua. Apa? Gambar 1. Orang yang merabot. Oke. Perabotan ya. Ya. Mantap. Gambar kedua. Orang yang bekerja di gudang semen. Oke, di gudang semen atau toko bangunan. Ya. Oke, lanjut. Dan gambar ketiga, orang yang memperlihatkan model rumah. Gambar keempat, orang yang menggambar benah rumah. Oke, tepuk tangan untuk si siapa Pak ya? Farel ya. Oke, Farel, terima kasih. Oke, kita cukupkan untuk gambar yang ini ya. Jadi Bapak simpulkan di sini dari gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama itu adalah menggambarkan tentang seorang pekerjaan tentang perabotan kayu. Kedua itu menggambarkan tentang toko bangunan yang salah satunya di situ ada semen, ada besi, ada keramik dan lain-lain. Itu juga termasuk daripada bisnis dalam dunia konstruksi. Selanjutnya gambar yang ketiga itu menggambarkan tentang seorang konsultan ya. Konsultan artinya dia sedang mengarahkan ini sebagai pemilik atau mungkin owner sebuah bangunan dan menjelaskan bagaimana tentang proses atau pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian gambar 4 itu adalah proses pelaksanaan perencanaan atau apa itu? Seperti yang sebelumnya kan dilakukan dengan cara-cara seperti itu apa itu? Itu ngapain mereka? Mendesain atau merencanakan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi hari ini kita kan belajar mengenai proses bisnis. Ya, di sini kita diajarkan tentang tujuannya. Tujuan akhir bagi setiap wirausahawan adalah keberhasilan bisnis. Ya, meskipun mengetahui resiko bahwasanya salah dalam melangkah dapat menjadi masalah besar, ya, dan bisa saja menghabiskan banyak uang. Ya, itu artinya proses bisnis ini tentang tepat melangkah, ya, dalam memainkan peran penting dalam mengelola penawaran kepada pelanggan. Artinya kita sebagai ini ya, sebagai penawar ya, penawaran kita lakukan penawaran kepada pelanggan. Contohnya pelanggannya kalau itu di bidang bisnis yang ini ya, yang lain. Kalau kita di bidang konstruksi, artinya contohnya kita membentuk sebuah organisasi tentang apa namanya konsultan ya, atau konsultan yang tentang pemodelan atau pendesain bangunan. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan? Bagaimana cara kita mensosialisasikan? Membuat pelanggan tertarik dari apa yang sudah kita lakukan, maka itu adalah salah satu cara kita untuk mencapai yang namanya proses bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kinerja seorang pengusaha. Ya, seperti yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor budaya. 4, ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Oke. Desain adalah
ya perangkat bentuk rancangan untuk membuat objek baru ya dalam bentuk sebuah rencana dalam bidang konstruksi. Desain menjadi pusat perhatian karena bertujuan untuk menonjolkan unsur satu objek sehingga mencapai nilai artistik ya. Apa dulu kalian mengenai yang namanya nilai artistik nih? Tidak ya. Siapa yang punya rencana mau jadi arsitektur nanti? Mau jadi arsitektur? Di sini sangat diharapkan ya, sangat diharapkan sekali ya. Artinya imajinasi kita untuk mendesain, merencanakan itu tidak dalam arti artistik ya. Merencanakan itu belum tentu artistik ya. Merencanakan, tapi mendesain itu sudah pasti artistik, artinya menarik baik secara umum maupun secara khusus. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Pada praktik desain arsitektur dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika, ya, yang pengidentifikasian ruang yang digolongkan menjadi objek dan latar belakang atau background. Ya, dalam sebuah desain, ya, pendesain itu kita juga harus memperhatikan ya, bagaimana dengan background, bagaimana dengan objek atau figur, ya. Nah, proses desain ini juga, ya, proses desain itu sangat diharapkan, ya, adanya perencanaan mengenai pemeliharaan. Ya, kita juga tidak sekedar melakukan perencanaan dan desain. Kita juga harus memikirkan bagaimana ke depan masalah pemeliharaan, ya. Baik itu masalah kesehatan, ya, efektif sebuah bangunan itu efektif dan efisien. Kalau seandainya itu kita bawa ke dalam dunia usaha, ya. Biasanya selama ini itu yang namanya pemeliharaan ini agak jarang diperhatikan sebelum perencanaan. Biasanya itu diperhatikan setelah perencanaan selesai atau proyek sudah selesai, baru dipikirkan bagaimana dengan perencanaan pemeliharaan ke depan. Ya, itu harus kita pikirkan dari awal, dimulai dari kita merencanakan sebuah bangunan. Nah, menurut Hanif dalam film 2014, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh desainer dalam mendesain bangunan adalah berfokus pada tampilan elemen estetik terbaik, ya, dan tidak memikirkan pemeliharaannya, karena sebagian besar dari desainer beranggapan bahwa persembelihan baru setelah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini menurut si Hanif, ya, menurut si Hanif dan Feli. Artinya dia sudah jauh sebelumnya mengutarakan masalah tentang perencanaan pemeliharaan sebuah bangunan. Nah, di sini tujuan pemodelan, ya. Tujuan pemodelan adalah untuk memberi prediksi, ya. Memberi prediksi, menganalisa yang mendekati kenyataan sebelum sistem ditetapkan, ya, di lapangan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemodelan? Itu melalui gambar. Kita mendesain sekarang, kalau sekarang mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendesain dengan cara manual, ya, menggambar manual, ya. Nah, berhubung sekarang, ya, dunia perkembangan teknologi, jadi sekarang kita seharusnya disarankan untuk menggunakan aplikasi pelengkap. Nah, contohnya menggambar dengan menggunakan 2 dimensi, 3 dimensi, dan sekarang sudah ada yang 4 dimensi. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum anak-anak kami nanti tamat dari SMK Negeri 1 Amandaya sudah bisa, ya,
sudah bisa nanti mengoperasikan aplikasi tentang AutoCAD yang sudah terupgrade ke 4 dimensi. Amin. Amin. Nah. Oke, setelah pemaparan materi dari awal sampai akhir, ya, ini sekarang Bapak mau memberikan kalian tugas, ya. Tugasnya untuk mempertajam ya pengalaman kita mengenai proses bisnis, ya. Dan di sini saya lebih mengarahkan anak-anak kami nanti ke berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kinerja seorang pengusaha. Ya, nah rencana hari ini kita akan membentuk 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Kita berapa orang? 12 orang. 12 orang berarti satu kelompok itu berarti 4 orang. Oke, kita bisa langsung mulai dari sekarang. Untuk kelompok 1 dulu siapa aja? Apakah Bapak langsung dari sini? Aku saja? Boleh. Yang meja ini dulu digabung. Meja ini digabung. Yang ini nanti, ini gabung di sini. Ayo. Yang ini gabung di sini. Iya, di sini, yang ini gabung di sini, dan yang ini gabung di sini. Oke? Ayo, yang seperti ini. Oke, sudah ya. Sekarang saya Bapak membagikan LKPD atau lembar peserta didik ya yang sudah saya siapkan. Dari di sini nanti kalian bisa tulis nama-nama hari, kelompok, dan salah satu dari permasalahan itu nanti kalian pilih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kalian pilih per satu kelompok. Oke, ini nanti tulis kelompok untuk berapa? Ini saya akan kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Ayo tulis dulu apanya. Terus nanti kalian pilih salah satu di antara yang di atas ya, yang mengaruhi keberhasilan dan kinerja seorang pengusaha, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Kalian pilih salah satu mana yang bisa kalian presentasikan nanti kepada ibu.
Baik, sudah dipilih? Belum? Nah, iya, dipilih salah satu. Di call. Iya, di call harus dibuat sekali. Jadi, apa kalau sama? Ya nggak apa-apa kalau sama. Tapi kalian harus bisa mempertanggungjawab yang ada kelompok satu dan kelompok dua. Karena nanti setelah ini kita akan mengangkat penjajah jawab. Dan kalau boleh, ya kalau boleh. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanya sama Bapak. Ya. Untuk mendiskusikan kepada kelompok kalian. Mana yang ada yang sudah memilih? Ada? Mana? Di kolom mana yang memilih? Nah, oke, kelompok 3 memilih nomor 1 ya. Iya, Pak. Oke, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Apa ya? Kenapa? Itu aja pertanyaan. Apa? Kenapa? Bagaimana? Boleh. Nah, kan di situ ada berbagai faktor yang paling durasi dan artinya orang itu bisa sukses dengan berbagai alasan. Yang pertama karena faktor ekonomi, kedua karena faktor sosial. Nah, itu kenapa? Tentunya faktor ekonomi. Kenapa bisa apa alasannya? Contohnya ambil faktor ekonomi ya, contohnya faktor ekonomi. Ya, kalau mau jadi pengusaha dengan tidak ada modal bisa nggak? Tidak ada. Nah, itu salah satu contohnya. Contohnya juga faktor sosial. Kalau seandainya di lingkungan tersebut rata-rata masyarakatnya hanya petani, ya, hanya petani. Terus membuka usaha apa di sini? Atau kalau kita mau jual mobil di situ, bisa nggak? Tidak. Ah, seperti itu maksudnya. Itu termasuk ke faktor budaya. Ya.
Apa dasarnya? Apa dasarnya? Kalau kalau semuanya saya suka ya, terlalu banyak. Tidak suka kalau kita salah satu. Mantap nih. Sudah mulai ada tanda-tandanya sama belum besar. Ayo. Nah, kelompok kita juga sudah mulai coret-coret. Oke, ingat waktu ya. Tadi saya kasih 20 menit ya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan tanya aja, jangan segan-segan ya. Begitu kita di sini mau belajar. Kalau sosial itu artinya faktor yang baru kita sekarang membahas tentang ini masalah perusahaan. Merawat, apalagi toko bangunan. Seperti yang saya apa? Seperti yang tadi kita lihat di gambar, kan ada berapa? Nah,
apa ya contohnya kalau sini sesuatu itu yang kita anggap aja saya kita sini ya misalnya mau berusaha jual mobil apakah itu sosial itu apakah tidak ya itu berarti kan itu tadi sekarang kita mau ya kita jual usaha kepembangunan ya itu kan berhubungan dengan bisnis dan konstruksi. Nah sekarang saya mau berhubungan bagaimana sosial itu antara interaksi satu dengan yang lain. Contohnya ada yang ini kebanyakan orang misalnya salah. Oh bagaimana kalau saya buka usaha di sini? Nah, berarti kita harus memperhatikan tentang bagaimana kondisi sosial. Kondisi sosial itu artinya warga masyarakat itu bagaimana? Apakah bisa Oke, 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Oke, sudah ya. Nah, mengingat waktu kita sudah mau habis, jadi kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa kita komunikasikan melalui grup kita yang sudah ada ya. Oke, apa yang sudah dulu dicoba-coba bisa kita langsung presentasikan satu-satu. Maksudnya per kelompok. Ya, maksudku 1 orang setiap kelompok yang mewakili untuk membacakan.
Ya, hanya sekedar membacakan. Nanti kawan-kawan yang lain membantu. Kalau mana tahu ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke? Langsung aja kita mulai dari kelompok 1. Ayo. Siapa yang mau membaca? Ayo. Silakan saja. Iya, di sini aja. Kalau boleh di suara kamera lah bagus. Nanti kita unggah nanti. Ayo. Bilang sama teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membacakan hasil. Baik teman-teman, Mau didengarkan ya? saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami telah memilih nomor 2, faktor sosial. Faktor sosial adalah segala sesuatu yang membuat perusahaan sederhana bagi masyarakat. Contohnya perusahaan perabot. Perabot bisa membuat sebuah lemari atau kursi. Dan perusahaan semen. Perusahaan semen suatu dasar membuat bangunan. Oke, sudah. Oke, kalau sudah sampaikan ke teman-temanmu bahwa itu hasil dari diskusi kami kelompok 1, dan kalau seandainya ada yang masih diragukan dari penyampaian saya, silakan teman-teman untuk bertanya. Baik teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada keraguan, tolong ditanyakan. Ya, oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 diberikan waktu. Ya, ayo silakan. Kalau tidak, nanti kalian dihajar sama pertanyaan kelompok 1. Ya? Ada yang mau bertanya? Ayo kelompok 3. Atau ada yang kalian tambahkan, boleh. Ya, dari penyampaian kelompok 1. Boleh juga. Lebih bagus pun kalau ada yang mau menambahkan, oh sebenarnya begini. Nah, itu lebih bagus. Ayo. Bagaimana? Saya berdiri. Nah, kelompok 1 ditanggapi ini dari kelompok 2. Dulu namanya ya. Ayo silakan kelompok 2, siapa namanya? Stefania. Saya bertanya mengenai labos. Bagaimana cara kalian menjual hasil yang kalian buat? Karena mengingat warga, contohnya kan warga kita di sini mengingat kurang mampu gitulah mampu. Bagaimana cara kalian menjual? Karena kalian membahas tentang labos. Oke, terima kasih Stefania. Silakan kelompok 1, siapa yang mau menanggapinya? Ya, secara umum saya di saat ini ya artinya dasar apa ya? Dasar apa teknologi itu dulu ya, dan sekarang sudah ditentukan untuk kota ya. Bagaimana cara kalian supaya usaha itu bisa lancar atau sukses? Nah, itu dimulai dari kualitas, masyarakat, tapi satu-satunya itu adalah kualitas ya, kualitas. Ayo silakan. Waktu 1 menit lagi ya untuk kelompok 1. Karena tadi sudah kita sepakati setiap kelompok 5 menit. Ayo. Mengenai perabot, cara kami untuk
menjual. menjual sebuah batik kucing, kami harus menggunakan seperti yang namanya kemampuan ekonomi masyarakat. Kami harus menyesuaikan harga dengan kemampuan masyarakat, dan kami harus mengasih suatu promosi yang bisa mereka mampu untuk membayarnya, atau kami kasih untuk dibon atau dicicil. Dari kelompok satu itu saja yang bisa kami berbagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok satu luar biasa ya, baik dari pemaparan mereka maupun untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Semoga kelompok 2 dan kelompok 3 bisa lebih, apalagi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, ayo silakan bacakan hasil diskusi kalian. Baik, saya akan membacakan hasil kami dan kelompok 2 tentang hubungan keluarga. Hubungan keluarga adalah keluarga yang Didengarkan ya. harus saling mendukung keluarga yang ingin Hadap ke sini, hadap ke sini, hadap ke sini, hadap ke sini. Nah, Contohnya seperti kalau kita membuka usaha, pasti meminta dukungan dari keluarga kita ya. ataupun orang lain supaya menghasilkan duit. Oke. Jika ada yang mau senang atau kurang paham atau ditanyakan, mohon kami Islam. Oke, ya. Kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi mereka, dan sekarang sudah diberikan waktu untuk kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 dipersilakan. Tadi mereka memilih yang masalah kelompok 2. Ayo kelompok 3. Silakan ditanggapi. Nah, oke, dengarkan ya. Kelompok 3 mau bertanya atau mau bertanya? Oke. Silakan didengarkan kelompok 2. Apakah faktor budaya bisa mempengaruhi Faktor hubungan keluarga. apakah hubungan keluarga bisa mempengaruhi keberhasilan kinerja seorang berusaha? Oke, silakan langsung ditanggapi kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kami di kelompok 3. Pertanyaannya, apakah hubungan keluarga bisa Mempengaruhi kelancaran usaha. keberhasilan Usaha. baik, mungkin mana setiap orang itu apa ya, membantu. Mana tahu aja ada keberhasilan lebih baik guru mencoba daripada tidak mencoba. Makanya setiap orang keluarga harus membantu orang yang membuat dukungan kepada seseorang yang kita bantu kepada ayah keponakan. Maka mana tahu aja ada keberhasilan di masa depan. Itulah gunanya keluarga untuk terus dukungan penuh kepada seseorang yang belajar. Oke. Ya, sudah bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada? Ada? Enggak ada? Sudah. Oke. Masih ada? Kelompok 1? Oh iya, ayo.
Bagaimana kalau orang tua menyetujui suatu usaha kalian? Gimana kalau kemampuan ekonomi tidak cukup? Nah, mantap. Ayo kelompok 2, jangan sampai kalah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kalau orang tua menyetujui? Nah, sementara kemampuan ekonomi tidak cukup. Nah, Makanya ada berusaha, makanya harus berusaha. Kalau kemampuan ekonomi orang tua tidak mampu, jadi kita cari solusi. Kita cari solusi contohnya seperti kita datang di suatu perusahaan, contohnya minta bantu ke situ. Contohnya kami membuka usaha apa, bagaimana kalau kalian bantu kami setengahnya. Kita bantu ya, kita bilang juga dengan perusahaan yang satu, bantu Pak supaya usaha kami ini bisa terbuka. Nanti kalau sudah mencukupi ekonominya bisa kami kembalikan. Itu menjadi kerjasama kita. Baik, sekian saja itu saya menjawab pertanyaan dari oke, gimana kelompok 1? Sudah? Oke, terima kasih kelompok 2 ya, dari hasil penyampaian diskusi kalian, dari penyampaian dari ada 2 tadi yang kalian jawab ya. Nah, 1, 2 jawaban yang kalian jawab sudah sangat-sangat bagus ya, tinggal sedikit lagi nanti kita simpulkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang, ayo. Faktor ekonomi merupakan suatu usaha yang bagus. Dan sebelum kita melakukan ekonomi itu, kita harus betul-betul mempersiapkan dana yang besar. Karena kenapa? Tanpa dana kita tidak bisa melakukan usaha. Contoh usaha faktor ekonomi seperti toko bangunan. Tanpa yang namanya ekonomi, tentu kita bisa membuka toko bangunan. Jadi kita harus mempersiapkan sesuatu atau kebutuhan yang kita lakukan. Baik, sampai di sini penjelasan dari faktor ekonomi. Baik, sebelum kami untuk ini, kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan kelompok 2 ada kelompok 1, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Kurang ngerti. Coba dibaca sebentar. Iya, dibaca sekali lagi. Ya. Singkat aja. Faktor ekonomi itu merupakan usaha. Tapi sebelum kita melakukan ekonomi, kita harus betul-betul mempersiapkan dana yang besar. Oke, gini ya, artinya dia kan memilih faktor ekonomi ya. Dia di situ katanya lebih menyimpulkan dia harus mempersiapkan dana yang besar untuk membuka usaha. Nah, kira itu inti dari penyampaian kelompok 3. Apa yang bisa kalian tanggapi di sini? Siapa lagi ini? Stefani lagi. Udah 2 Stefani, ayo. Saya mau bertanya tentang jika kalian terus memikirkan dana yang lebih besar, apakah bisa kalian membuka usaha? Apakah kalian menunggu dana-dana itu semua sudah berkumpul baru kalian membuka usaha kalian? Baik, sekian saja pertanyaan saya. Oke. Saya mau bertanya tentang tanpa dana yang lebih besar itu yang kalian bilang.
apa untuk dijawab itu? Ya. Tapi yang lain, yang paling lain siapa? Ayo. Dengan modal yang kecil, kita gunung modal yang besar untuk usaha. Apa strategi yang kalian pakai supaya supaya kalian bisa membuat itu yang besar. Oke, tiga bisa ditanggapi ini ya. Dengan modal yang pas-pasan, ya mungkin kalian harus merencanakan usaha yang bisa kalian capai, ya. Masa kalian buka usaha jual mobil, tapi keuangan hanya bisa menjual apa 1 liter, ya kan? Itu jawabannya seperti itu aja, ya. Artinya untuk memulakan sebuah usaha itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi kalian bisa mengelak bahwa kami tidak memaksa mau membuka usaha yang lebih besar kalau seandainya ada modal yang bisa kami bersiap. Oke, gimana kelompok 2? Ada tambahan dari kelompok 3, silakan. Silakan. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah, saya rasa nggak ada lagi pertanyaan ya. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah ya. Sudah. Saya rasa semua yang kalian jawab ya, kalian presentasikan sekarang itu sudah sangat bagus, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bapak simpulkan ya dari pertanyaan pertama tadi di kelompok 1 sampai ke pertanyaan terakhir di kelompok 3 ya. Jadi saya simpulkan di sini bahwa dunia usaha itu di bidang konstruksi kita harus menyesuaikan. Yang pertama itu faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi adalah satu-satunya juga prioritas utama kita dalam menentukan sebuah usaha ya. Kemudian faktor sosialnya seperti apa? Sosial, jangan-jangan orang di daerah sini itu semuanya pemabuk ya. Bagaimana saya mau buka usaha seperti ini di sini, otomatis tidak nyaman. Atau mungkin di sini sosialnya orang-orangnya cuek ya. Ya kita harus menyesuaikan apa usaha yang kita dirikan di daerah tersebut ya. Kemudian faktor budaya, budaya juga salah satu faktor yang mempengaruhi tentang keberhasilan ya sebuah perusahaan. Bagaimana budaya daerah tersebut, apakah tidak bertentangan dengan usaha yang kita buat ya, tidak bertentangan. Contohnya kita beragama, contohnya Kristen ya, kita membuka usaha kalau di dunia usaha lainnya tidak berhubungan dengan konstruksi, kita jual ini daging B2, otomatis itu kan bertentangan ya. Ya, kita harus menyesuaikannya. Kemudian ketersediaan sumber daya udah pasti, ketersediaannya bagaimana. Kemudian dari dukungan ke keluarga. Semua apa yang kita rencanakan itu memang harus diawali dari keluarga. Itu harus benar-benar dari keluarga. Kita berunding dalam keluarga. Oh, ini apa, aku mau seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya rasa materi kita hari ini ya kita cukupkan. Jadi minggu depan atau besok kita belajar mengenai ini, materinya saya kirim nanti di grup mengenai peluang usaha ya, mengenai peluang usaha di daerah kita masing-masing ya. Oke, sudah paham? Sudah paham. Nah, seterusnya untuk hari ini Bapak juga kasih tugas, ya. Bapak kasih tugas, ya, mengenai materi kita hari ini. Dan itu termasuk pendukung dari materi yang kita sampaikan besok.
Ya. Oke. Oke. Tugas nanti saya sampaikan di grup, ya. Saya sampaikan di grup. Saya kirimkan melalui grup. Semuanya sudah ada masuk grup ini kan? Sudah. Ada yang belum? Ada, Pak. Siapa? Kenapa? Udah ada teman yang dekat. Oh ya udah, berarti nanti bisa kamu ambil filenya melalui, atau paling kalian catat di situ nanti apa tugasnya ya. Oke. Sudah? Belum? Ya, belum ya? Oke, sudah? Berarti sudah paham ya? Sudah. Besok kita belajar mengenai peluang usaha. Tugas nanti saya kirimkan melalui grup. Oke. Melalui grup ya. Jangan nanti iya saja, nanti udah sampai di rumah nggak dilihat tugasnya. Ya, bersama dengan materi nanti saya kirim juga di grup ya, materi kita untuk besok. Hah? Kalau nggak ada paket, ya nggak sampai juga hotspot saya kalau saya tanyakan di rumah kalian. Ya kan? Nah, oke. Sekarang saya mau bertanya ini, sebelum kita mau pulang ini. Siapa yang bisa memberikan satu ya dari yang saya sampaikan, dari Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, yang bisa ditanggapi satu aja, ayo. Iya, enggak. Dari penyampaian kita dari awal Bapak menjelaskan sampai ke ruang diskusi, apa yang bisa kalian tanggapi? Satu aja bisa. Contohnya mengenai faktor ekonomi, mengenai pengaruh-pengaruh tentang kewirausahaan. Dan penjelasan saya tadi apa? Ayo. Pasti udah pasti kalau ada yang dapat ini pasti nilainya udah nilai A+ ini. Ayo. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada? Berarti sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan minggu depan ya atau pertemuan berikutnya semua yang kita sampaikan hari ini ya, semua yang kita sampaikan hari ini sudah standby semua. Nanti saya tanya pasti paham semuanya. Oke? Nah, puji Tuhan. Amin. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian Bapak yang sedikit agak lari dari materi maupun yang tidak menyenangkan baik di dalam kelas maupun di saat sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita pulang, terlebih dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita selamat sampai tujuannya kemana? Ke rumah mana? Ke rumah kita. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita bersatu. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas karunia-Mu kepada kami. Dari tadi memulaikan proses belajar mengajar kami hingga sampai selesai. Tuhan Yesus, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Antarlah kami ke rumah kami masing-masing sehingga kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan, inilah doa anak yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Ini diserahkan. Besok kita ya, Pak Poniman, dengar Pak Poniman? Iya, Pak. Ya, udah bagus, tinggal bisa dibagus lagi. Ini udah bagus, dah. Ya, Pak. Makasih, Pak Sutrisno. Ya, ya, Pak. ya. Nanti videonya itu nanti kalau misalkan Bapak edit, nanti cari momen-momen yang pas gitu. Tapi kalau kelengkapan untuk video yang bagus nanti udah keren ini, udah bisa.
Baik Pak. Oke. Ini Untuk yang kedua mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi walaupun ini udah bagus ya. Pak. Oke, Terima kasih makasih. Pak Sutris. Yuk. Pak Tris, Selim ya, Pak. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Pak Ramito. Iya Pak, makasih Pak. Yuk, selamat Pak. Sobat Poniman ya. Yuk Sukses. Pak. Yuk Pak Ramito. Oke. Ini ada Pak Agus yang membantu ini Pak. Waktu belajar orangnya pendiam, tapi ternyata ngajar di luar luar biasa. Itu bukan muridnya kan gitu ini. Iya. Ya Pak. Oke, selamat sukses ya. Oke, Terima selamat kasih, Pak. Pak. Pak Agus, Pak Ya, Roja. Pak. Ya, Pak Ram. Terima kasih semuanya. Ya, makasih ya Pak Ramito. Ayo, pendukungnya Pak Raja. Pak Raja, makasih. Ya sama-sama Pak Tris. Gusman lagi tadi ya, Pak Gusman. Makasih Pak Gusman. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Makasih Pak. Saling Diajin, Pak. mendukung, saling mendukung, keren. Oke. Ya Pak. Izin live Pak ya. Yuk Ya, Pak. Ya Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oh ya Pak Poniman, Yuk Pak. rekamannya di stop dulu. Oke, ya.